Semakin kita silau diri kita ke dalam, semakin kita senter diri kita ke dalam, semakin tahu kita siapa diri ini yang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mau menyilau dan menyenter diri kita ke dalam, maka tidak akan pernah kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita. Kalau diri kita saja kita tidak kenal, bagaimana kita mengenal akan Tuhan? Ini yang dikatakan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa artinya tuh ibu-ibu? Halo? Ya, ada. Yang dikatakan jahil murakkab apa Bapak Ibu? Iya, tersusunnya dua kebodohan pada diri kita ini. Itu katakan jahil murakkab. Jadi bersusunnya dua kebodohan pada diri kita itu, yang pertama bodoh terhadap diri, yang kedua bodoh untuk mengenal akan Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal diri dan tidak mengenal akan Allah, maka di situ kita dikatakan jahil murakkab. Maka orang yang jahil murakkab Bapak Ibu, Allah katakan dirinya itu dalam keadaan buta. Orang yang buta itu tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Siapa yang telah aku pastikan dia buta di akhirat, wa adallun sabila, maka dialah yang aku pastikan itu tersesat. Dan tempat orang yang tersesat di akhirat itu adalah neraka jahanam. Buta yang bagaimana yang Allah katakan Bapak Ibu dalam surat Bani Israel itu? Apakah buta mata di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Apa maksudnya orang yang buta mata hati di dalam dada? Orang yang buta mata hati di dalam dada itu maksudnya, kata Allah, ketika mata hatinya tidak mengenal aku, kata Allah, aku yang wujud, aku yang hayat itu, maka dialah sebenarnya yang aku katakan buta itu. Dia yang aku katakan orang yang tersesat itu. Dialah yang aku jamin sebagai ahli neraka. Dan dia telah menjadikan dirinya itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya Allah katakan, wa quduhan nasu wal khijarah wa idas lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Itulah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu orang yang tertutup mata hatinya untuk mengenal akan dirinya dan mengenal akan Tuhannya. Itu yang dikatakan kafir itu, kafir, tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada kebenaran dan tertutup daripada mengenal akan Tuhan. Inilah tempatnya, kata Allah, adalah di neraka. Ketika mereka telah aku tempatkan di neraka, ketika itu dirinya tidak hidup dan tidak pula mati. Tidak hidup, tidak mati ya, namun itu Bapak Ibu. Dikatakan hidup, mati, dikatakan mati, hidupnya. Jadi antara mati dan hidup itu apa nama Pak? Oh, setengah mati.
Ini Allah bilang, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang kembali kepada aku, yang datang kepada aku, yang menemui aku, dia datang menemui aku, kata Allah, mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan buta, fa inna lahu jahannam, maka aku lemparkan dia di dalam neraka. Kalau mereka telah aku lemparkan di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Atu bahasa awaknya ide sagan mati na amua namanya. Atu sangsaro namanya Bapak Ibu. Ya, kalau basuh kalipanya kate nak bapucuk ke bawah nak baurek, kata pedi di tengah-tengah, di tengah-tengahnya digiriak kumbang atau. Ya, Ibu Ita nak kan tahu gitu loh. Kalau orang galau awak, yang galan orang awak. Ini. Begitu kita memahami diri kita ini. Kalau kita tidak dikatakan Allah, orang yang sangsaro itu. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may yakti rabbahu mu'minan qad amila sholihat faulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, kata Allah, dia dalam keadaan beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang biru'yatillah. Dia telah mengenal aku, dia telah menyaksikan aku, dia telah berlikok dan bertatap wajah dengan aku. Dirinya dengan aku tidak ada jarak dan batasnya. Kalau dikatakan jauh, jauhnya tidak berjarak. Dikatakan dekat, dekatnya tidak bersentuhan. Faulaika lahum darajatul ula. Aku akan angkat derajatnya. Aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan makom kita, maka diri kita di sisi Allah itu telah berada pada makom yang aman namanya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang takut